Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya semua kita pada sehat-sehat ya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita kembali lagi dalam ibadah Jumat ceria kita, Hotmark Togo Kids Ministry. Kiranya adik-adik yang ada di rumah diberkati lewat acara ini. Adik-adik, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus menuntun kami, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini kita tetap membahas tentang kemurahan hati loh adik-adik. Kalau minggu yang lalu Tante Catherine membahas tentang kemurahan hati seorang Bill Gates di luar negeri, di Indonesia ada juga loh adik-adik yang murah hati. Siapa dia adik-adik? Dia adalah Anne Avanti. Dia ini berumur 49 tahun. Dia merupakan perancang baju yang sangat terkenal adik-adik dan merupakan penyandang dana untuk Wisma Kasih Bunda, rumah untuk anak-anak yang mengidap hidrosefalus. Itu loh adik-adik, kalau ada yang sakit kepalanya membesar. Nah adik-adik, dia ini membantu lebih dari 800 anak sejak dia mendirikan fasilitas tersebut pada tahun 2002. Wow, luar biasa ya adik-adik. Dia pun membantu membayar biaya medis senilai 300 juta adik-adik. Wow, adik-adik, uang yang sangat banyak ya. Dia merelakan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Lalu adik-adik, dia juga seorang pengusaha. Dia juga membiayai pelatihan dan loka karya untuk penjahit, untuk mahasiswa, bahkan untuk ibu rumah tangga. Wow, adik-adik, luar biasa pengorbanan Ibu Anne Avanti ini adik-adik. Luar biasa, memiliki hati yang murah untuk membantu orang-orang yang berkekurangan dan membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Adik-adik, sangat luar biasa ya hati seorang ibu ini yang sangat rindu membantu sesamanya, membantu untuk meringankan beban orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kiranya lewat kisah ini kita juga dapat belajar bahwa kita memiliki hati yang suka membantu, memiliki kemurahan hati yang suka menolong sama teman kita mungkin, sama sahabat kita mungkin, atau orang tua, atau orang di sekitar kita. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah yang sangat menarik ya, tentang seorang ibu yang murah hati, yang suka membantu sama orang-orang yang berkekurangan. Nah adik-adik, oleh karena itu Kak Iman ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita katakan, adalah sukacita di hatiku. Adik-adik yang ada di rumah, silakan bertepuk tangan, berjoget, dipersilakan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita.
Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Adakah Yesus di hatiku? 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 Adakah Yesus di hatiku? Adakah Yesus di hatiku? Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Catherine. Adik-adik yang ada di rumah, silakan mempersiapkan Alkitabnya masing-masing untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, adik-adik, mari kita memujikan pujian ini, Kemurahan Hati. Sikap penyembahan kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sama-sama katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik, senang jumpa kembali dalam ibadah Jumat Ceria pada sore hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami, telinga pendengaran kami, mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu. Dan berkatilah kami supaya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dan bahkan siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita telah mendengarkan cerita tentang kemurahan hati, yaitu seorang Dorcas atau yang kita juga sebut dengan Tabita yang menolong para janda miskin lewat pekerjaannya sebagai penjahit. Nah, hari ini kita akan mendengarkan juga sebuah cerita masih seputar tentang kemurahan hati. Adik-adik masih ingat enggak arti dari kemurahan hati? Ya, kemurahan hati tidak pelit atau suka memberi. Dan penyayang, baik dan suka menolong. Masih ingat kan? Tentu. Itu pasti masih diingat. Dan Tante harap supaya itu tidak hanya sekedar diingat, tapi kita akan melakukannya secara bersama-sama. Adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang perempuan yang bernama Lydia. Adik-adik tahu tidak siapa itu Lydia? Lydia adalah seorang perempuan dari Tiatira. Dia seorang perempuan penjual kain ungu. Nama arti dari Lydia dalam bahasa Yunani adalah cantik. Orang yang terkenal, bangsawan. Wah, dari namanya saja sudah cantik ya, sudah bagus. Dan dia juga memiliki sikap hidup yang luar biasa, murah hati, baik kepada orang lain. Dia juga adik-adik sebagai seorang pedagang, penjual kain ungu, tentu orang ini atau perempuan yang bernama Lydia ini, dia seorang yang kaya raya, yang terkenal. Mengapa? Sebab pada waktu itu kain ungu digunakan atau dipakai oleh orang-orang di kerajaan atau bangsawan. Nah, tentu sekali kain ungu ini dipakai oleh bangsawan, itu berarti kainnya bagus, mahal dan sangat luar biasa, ya. Adik-adik, tentu hasil dari penjualan kain ungu tersebut menghasilkan untung yang banyak. Dan oleh sebab itulah dia memiliki banyak mungkin uangnya. Tetapi bukan berarti kalau dia banyak uang, terus dia kaya raya, lalu dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ternyata adik-adik, Lydia ini dia tidak demikian. Dia memiliki hati yang murah hati. Luar biasa adik-adik. Bagaimana ceritanya di dalam Alkitab? Mari adik-adik kita dengarkan ceritanya demikian.
Suatu hari di hari Sabat, Paulus dan Silas pergi ke sebuah sungai yang ada di kota Filipi. Di sana mereka melihat sebuah tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Dan ada beberapa perempuan datang untuk melaksanakan persekutuan doa. Dan salah satu di antara perempuan tersebut adalah Ibu Lydia. Nah, adik-adik, mereka ketika bertemu dengan Bapak Paulus dan juga Silas yang sudah ada di tempat itu, mereka duduk bersama-sama dan kemudian mulai bercerita tentang Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus, hati dari Lydia digerakkan oleh Tuhan. Dia menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan dia memberikan dirinya bersama keluarganya, seisi rumahnya untuk dibaptis. Dan setelah itu adik-adik, ia berkata kepada Paulus, "Saudara-saudaraku, jika benar kalian percaya bahwa aku ini sudah percaya kepada Yesus, maka saya mau mengundang saudara-saudara untuk datang ke rumah saya dan menginap di rumah saya sebelum melanjutkan perjalanan untuk pelayanan." Terus menerus si ibu ini menyampaikan undangannya, kerinduannya untuk menjamu Bapak Paulus bersama dengan Silas. Dan akhirnya Bapak Paulus dan Silas memenuhi undangan dari Ibu Lydia tersebut. Wah, adik-adik, tentu sekali Ibu Lydia begitu sangat senang oleh karena kerinduannya untuk menjamu, mengundang daripada Paulus dan juga Silas menginap di rumahnya dipenuhi. Dia begitu sangat senang dan ia mau melakukan, melayani dengan sukacita. Nah adik-adik, ternyata di dalam kita bermurah hati, ya kita tidak perlu harus punya banyak uang seperti ya Ibu Ane tadi. Atau seperti Ibu Lydia si penjual kain ungu. Karena mungkin adik-adik berpikir, saya tidak punya harta yang banyak, saya tidak punya uang yang banyak. Tapi kita memiliki apa yang ada pada diri kita. Nah contoh lain kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Kalau tadi Ibu Lydia tadi memberikan tumpangan kepada Bapak Paulus dan Silas. Nah adik-adik juga bisa memberi tumpangan kepada teman kita. Kalau misalnya adik-adik nih pulang sekolah, adik-adik menggunakan sepeda motor atau mungkin karena dijemput oleh orang tua dengan naik sepeda motor atau dengan mobil. Melihat ada teman kita yang berjalan kaki, maka adik-adik bisa menawarkan tumpangan kepada teman kita yang sedang berjalan kaki. Jangan mentang-mentang kita sedang naik sepeda motor atau berkendara mobil, terus kita melihat ada teman kita yang sedang berjalan kaki, udah kita lewatin saja, kita biarin saja dia berjalan kaki. Padahal dia sudah panas-panasan, dia juga pengen cepat-cepat sampai di rumah sama seperti adik-adik. Jangan ya, tapi mari kita sebagai anak Tuhan memiliki kemurahan hati untuk senang menolong orang lain dengan cara seperti yang tante katakan tadi. Ya, memberi tumpangan ketika kita sedang mengendarai, pulang dengan kendaraan karena kita dijemput orang tua kita. Kita ajak menumpang di kendaraan kita. Kemudian adik-adik mungkin juga ada orang dalam perjalanan jauh. Ada orang yang
mengetuk pintu rumah kita, mau menumpang, menginap. Mari kita belajar seperti Ibu Lydia tadi, memberi rumah kita untuk menjadi tempat menginap sebelum ia melakukan perjalanan jauh. Mari dengan senang hati seperti Ibu Lydia tersebut, kita mau memberikan tumpangan, kita mau mengajak orang yang mungkin kita melihat sedang dalam perjalanan dan dia tidak punya tempat penginapan. Mari kita sediakan mungkin rumah kita yang sangat sederhana sekalipun untuk menjadi tempat saudara-saudara kita atau orang lain yang membutuhkannya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mulai dari sekarang tidak ada lagi alasan bagi kita, aku tidak punya harta yang banyak, aku nggak punya uang dan lain sebagainya. Minggu lalu Tante Rina sudah katakan, kalau kita punya pensil 2 bisa kita kasih pinjam kepada teman kita yang mungkin dia lupa membawa atau dia tidak punya sama sekali. Ya, hal-hal yang sangat kecil bisa kita lakukan dengan sukacita untuk menolong orang lain. Apa saja. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah adik-adik, kalau kita bermurah hati kepada orang lain, tentu kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sebaliknya dari orang yang mungkin bukan dari orang yang kita tolong. Ya, tetapi mungkin dari orang yang lain yang Tuhan bisa pakai ketika kita juga membutuhkan. Nah adik-adik, maka dari itu kita mau belajar untuk menabur, melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita mau melakukannya dengan sukacita. Bukan dengan paksaan atau hanya mau cari muka supaya dibilang orang baik. Tidak, tetapi memang dari dalam hati kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki kemurahan hati. Tante bersama dengan semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau bersama-sama melakukan sikap hidup yang murah hati. Karena itu adalah buah dari iman kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah demikian cerita kita pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita satukan hati kita, berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada sore hari ini yang mengajar kami supaya kami boleh memiliki hati yang senang untuk menolong, memberi dan juga mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Doa kami Tuhan, berkati kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Dan ampuni kami ketika di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, kami masih sangat punya perhitungan untuk melakukan, untuk bermurah hati dengan orang lain. Doa kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami berdoa supaya Engkau kiranya menolong kami melakukan daripada firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh Tante Catherine. Kiranya cerita firman Tuhan ini tentang kemurahan hati seorang Lydia, kiranya juga boleh memberkati setiap kita ya, supaya kita anak-anak Tuhan memiliki hati yang murah, mau membantu sesama, mau menolong, bahkan mengasihi sesama kita. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan meresponi cerita firman Tuhan ini dengan satu pujian yang mengatakan teramat baik. Adik-adik yang di rumah dipersilakan tepuk tangan memuji Tuhan. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah
di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik, teramat Oke adik-adik, kita sudah berada dalam penghujung acara kita. Nah adik-adik, Om Iman mengajak kita untuk berdoa mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah, mari lipat tangan, tutup mata dan mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur acara Jumat Ceria kami sore hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Catherine hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah Jumat Ceria kita. Nah adik-adik jangan lupa ya, kembali lagi dalam ibadah Jumat Ceria kita minggu depan. Di hari Jumat jam 4 sore, bagi adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa juga mengajak teman-temannya bersama-sama mengikuti Jumat Ceria ini supaya kita bersuka cita bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.